Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Kita tinggalkan apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Kita tetap berfokus pada Tuhan untuk ibadah kita. Segala kekurangan kelemahan kita serahkan pada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ruang Tuhan yang Maha Kudus. Aku hendak bersyukur padamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
begitu kudus Engkau ya Tuhan. Dengan darah domba Tuhan telah hapus segala dosa kami. Ini saatnya Tuhan kami ingin masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami ya Tuhan, untuk kami boleh Kau mampukan untuk dapat layak menjadi anak-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami, berkati kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan di hari Pentakosta ini Tuhan. Setelah 50 hari akan bangkitan Tuhan, setelah wafat, dan kini Tuhan Engkau hadir melalui Roh-Mu Tuhan memimpin kami untuk bersama-sama Tuhan menikmati akan hadirat-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati kami yang hadir saat ini, berkati juga saat ini saudara kami yang tidak bisa hadir karena satu lain hal. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan Tuhan seluruh hati kami, menyuruhkan seluruh jiwa raga kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan sahab syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus, di tema pada minggu ini kita untuk dapat memberitakan akan cara baru untuk hidup, dan kita menyanyikan tema kita, marilah kabarkan Injil, nyanyian pujian 203. Mungkin kita tidak bisa memberitakan Injil melalui khotbah-khotbah secara umum terbuka, namun beberapa hal dalam kabar Injil kita bisa memberikan secara efektif dengan melalui iman kita untuk bersinar dalam kehidupan kita. Kita dapat memberikan kesaksian, dan kita juga untuk dapat membuka ruang di dalam kita untuk bisa berkomunikasi, dan terlebih berdoa meminta Tuhan di dalam kita untuk bisa mewatakan akan kabar baik buat Tuhan Yesus, baik bahwa Tuhan Yesus yang mati dan hidup, bangkit, dan juga saat ini turun yang memberikan akan kuasa pada kita. Kita akan berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian tema kita, marilah kabarkan Injil, nyanyian pujian 203. Kita akan pujikan semua ayat. bersukacita di dalam kita untuk mau mana kita untuk dapat mewatakan akan kabar baik pada seluruh umat kita dari yang terdekat, sehingga kita boleh menjadikan saksi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan untuk nyanyikan nyanyian kita
Kita akan membaca firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Yakobus Wirianto. Kita akan buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca silih berganti, untuk ganjil untuk kaum pria untuk membacakan, dan genap nanti kaum wanita, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-13. Kaum pria akan memulai 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka turunlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menerangkannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal mereka. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Libya dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan negeri ini, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sebelum kita untuk menaikkan doa syafaat, kita akan memujikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kita terus dukung bangsa ini dengan segala keberadaannya. Kita berdoa untuk para pemimpin kita dan juga untuk kerakyatan dan juga kesejahteraan bagi bangsa ini. Tuhan melawat bangsa ini melalui Indonesia bagi kemuliaan.
Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami masih berkesempatan ya Tuhan untuk kembali datang beribadah, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, serta berdoa untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami pertama-tama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk angkatan kerja negeri ini ya Tuhan, yang begitu banyak ya Tuhan, sementara ketersediaan lapangan kerja yang terbatas ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah ya Tuhan, Engkau memampukan mereka ya Tuhan untuk mencari solusi dari persoalan angkatan kerja ini ya Tuhan, supaya mereka semua mau bekerja ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan, pemulihan kesehatan, ekonomi, serta damai sejahtera negeri ini ya Tuhan. Biarlah Kau anugerahkan ya Tuhan, anugerah-Mu kepada negeri ini ya Tuhan, supaya Indonesia ada untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengelola negeri ini ya Tuhan, dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, aparatur sipil dan militer, juga seluruh anggota dewan ya Tuhan, di pusat maupun di provinsi dan kabupaten ya Tuhan. Engkau berikan hikmat-Mu kepada mereka ya Tuhan, Engkau memampukan mereka bekerja sungguh-sungguh ya Tuhan untuk negeri ini ya Tuhan, supaya negeri ini bisa maju ya Tuhan. Jauhkan mereka dari kepentingan mementingkan diri sendiri dan kelompoknya ya Tuhan, sifat-sifat koruptif ya Tuhan, jauhkan dari mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gabungan gereja-gereja baptis di Indonesia. Kami berdoa untuk ketua, kami berdoa untuk wakil ketua, pengurus, seluruh staf dan karyawan yang bekerja ya Tuhan. Engkau memampukan mereka bekerja ya Tuhan, supaya umat baptis di negeri ini boleh bekerja bersama-sama ya Tuhan, maju bersama-sama ya Tuhan, tumbuh bersama-sama ya Tuhan, secara kuantitas terlebih secara kualitas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati GGB. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Cikarang ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes Supriyanto, Bapak Pendeta Abdul Hamid Bahar, Bapak Pendeta Randy, juga Bapak Daniel Jackson ya Tuhan. Hikmat-Mu ada atas mereka ya Tuhan, berikan mereka visi dan misi yang baik ya Tuhan, supaya mereka dimampukan ya Tuhan untuk menggembalakan umat baptis di GBI Cikarang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang mereka perlu dan butuhkan untuk keluarga mereka ya Tuhan. Berikan mereka semangat, berikan mereka hikmat, juga sukacita dalam pekerjaan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini ada jemaat yang sakit ya Tuhan, Engkau melawat mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nelly Effendi, kami berdoa untuk Ibu Lila Wijayati, kami berdoa untuk Saudari Melisha Maya, juga kami berdoa untuk Ibu Raksi Linggarmaya. Biarlah di pertengahan usia mereka ya Tuhan, mereka boleh semakin dewasa ya Tuhan dalam menyikapi apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka umur panjang ya Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam setiap pergumulan mereka masing-masing. Biarlah di hari ulang tahun mereka ya Tuhan, Engkau memberkati mereka apa yang menjadi keinginan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk rencana anak-anak muda kami yang tergabung dalam PKMB yang akan berangkat ke Solo pada bulan Juni ini, tanggal 28 sampai tanggal 26
sampai ke tempat tujuan. Lalu Engkau memberkati mereka dengan pertemuan-pertemuan yang mereka adakan ya Tuhan, supaya mereka boleh ditambahkan ilmunya ya Tuhan, boleh ditambahkan pengertiannya akan Engkau ya Tuhan. Juga Engkau menyertai perjalanan mereka kembali pulang ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana SIL sekolah Injil liburan tanggal 21 Juni ini ya Tuhan. Engkau memberkati panitia yang akan mengadakannya ya Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak yang mengikutinya ya Tuhan. Biarlah anak-anak ataupun guru-guru yang akan mengadakannya mereka menolak berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pelayanannya untuk Pak Eko. Dan kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan perpuluhan maupun janji iman. Kiranya kita mengucap syukur karena Tuhan terus mengasihi kita, memiliki kita. Hanya kita yang boleh persembahkan, kita boleh aturkan pada Tuhan. Betapa hatiku. seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan?
Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Ibu Eva akan melayani kita dalam doa untuk persembahan dan terpulang pada pagi hari ini, dan juga dibantu untuk adik Ino dalam mengitarkan kantong persembahan. Kembali kita satukan hati kita. Pujilah Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Begitu banyak kasih yang Kau limpahkan bagi kami dan berkat-berkat yang Kau curahkan pada setiap kami. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Di tengah peribadatan kami ini Tuhan, kami datang padamu dengan membawa persembahan. Kiranya Engkau yang layakkan persembahan setiap kami ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini dan penginjilan di baik di Kalimantan ataupun di Purworejo. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, Engkau kuduskan dan Engkau sucikan ya Tuhan, sehingga pekerjaan benar-benar nyata di dalam gereja ini, sehingga banyak orang Tuhan akan melihat bahwa Engkau Allah yang dahsyat melalui gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap rumah tangga, anak-anak juga hamba Tuhan yang melayani tempat ini, dan kami serahkan juga pengelolaannya. Biarlah semuanya hikmat yang daripada Tuhan tercurah untuk beliau. Kami serahkan persembahan kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Kita mengujikan doksologi kita, bila sifat murah hatinya yang pujian 358. Dan kami mengundang untuk adik-adik sekolah minggu yang akan masuk dalam kelas Indria Pratama, dan juga Pendeta Priyanto akan mendoakan untuk adik-adik kita. Nama kita ini luar biasa.
Bapa, diberkatilah anak-anakmu ini Tuhan. Hari ini biarkanlah mereka ikut sekolah minggu. Kiranya Tuhan berkarya melalui sekolah minggu ini, dan biarkanlah mereka bertumbuh melalui pelajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para guru. Engkau berkarya secara luar biasa untuk anak-anak kami. Diberkatilah Tuhan masa depan mereka, diberkatilah juga pekerjaan mereka kelak sesuai dengan talent yang Tuhan sudah berikan, tanamkan dalam hidup mereka masing-masing. Nah, kami percaya bahwa Tuhan akan memaksimalkan semuanya itu. Berkati juga Tuhan pendamping hidup, berikanlah yang sepadan, seiman buat mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu, kita menyiapkan hati kita di dalam kita untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya dengan judul Pentakosta. Persiapkan hatiku Tuhan. Biarkanlah hati kita ini tertaut pada Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengurapi kita dengan firman-Nya.
siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Jadi taruh yang harus. Terima kasih Bapa atas waktu dan kesempatan dan anugerah yang Engkau selalu berikan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih bahwa Engkau sudah memberikan waktu juga bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang spesial bagi kami, firman yang memberi makan bagi jiwa kami, bagi roh kami, untuk kami bisa hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tunjukkanlah kebesaran kuasa-Mu, tunjukkanlah, nyatakanlah bahwa Engkau ada ya Roh Kudus bagi kami di tempat ini dan bagi umat-Mu sekalian. Roh Kudus yang bekerja di awal-awal gereja Tuhan, dalam jemaat yang mula-mula, dan Roh Kudus juga yang terus bekerja saat ini dan sampai kepada akhir zaman. Tunjukkanlah kebesaran-Mu Tuhan kepada kami sekalian dan kepada dunia ini, bahwa Engkau ada, Engkau layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kaum PPI, baik yang senior dan junior, berkolaborasi hari ini ya, luar biasa ya. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan kaget ya. Kenapa perjanjian lama itu masih dipelajari kira-kira? Kenapa kita sebagai orang-orang perjanjian baru itu masih perlu belajar perjanjian lama? Ada yang tahu? Sepertinya Pak Wisnu tahu deh. Langsung teratap gitu ya. Ada yang tahu saudara kenapa? Itu jawabannya sebenarnya ada di dalam Alkitab. Yesus datang bukan untuk apa? Meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Supaya kita tahu sejarah ya, sejarah perjanjian lama itu seperti apa. Dan banyak sekali Bapak Ibu dan Saudara bahwa tradisi-tradisi kekristenan itu berangkat dari tradisi perjanjian lama. Ya, contohnya apa coba? Banyak ya. Apa coba? Ada yang tahu? Di dalam perjanjian lama yang masih dipakai dalam perjanjian baru? Hah? Paskah. Oke. Paskah menurut perjanjian lama apa? Kenapa ada Paskah? Ayo. Itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Iya, keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Itu dirayakan mereka. Jadi hari raya yang besar itu
Jadi sehingga membuat orang-orang diaspora ya, orang-orang apa sih, orang-orang Yahudi yang berada di luar begitu loh, ya balik. Ya. Yang waktu kasusnya Tuhan Yesus menjungkir balikkan apa itu meja, itu kan mendekati hari Paskah tuh, orang pada mudik, katakanlah seperti itu ya. Orang-orang Yahudi pada mudik, lalu nggak mungkin kan mereka bawa korban sembelian, burung merpati dan sebagainya. Situasi itu tentu dimanfaatin oleh kaum-kaum yang otaknya pembisnis, ya, memperjualbelikan itu, lalu bekerja sama lah dengan Sanhedrin namanya, orang-orang yang Yahudi yang apa, yang pinter-pinter, yang tidak punya power lah ya di masyarakat Yahudi. Sehingga Yesus datang tahu segalanya, ya udah, ini malah kau jadikan sarang penyamun di sini. Jadikanlah rumah, bukankah rumahku disebut apa? Rumah doa bagi segala bangsa. Dan nyatanya ketika itu dibongkar, saudara, di dalam kitab itu menyebutkan bahwa di dalam Injil ya, setelah itu orang-orang timpang, orang-orang buta, orang-orang tersingkirkan bisa datang sama Tuhan. Berbiasa ya, kalau kita gali kebenaran firman Tuhan. Jadi Paskah itu adalah apa saudara? Peringatan keluarnya bangsa Israel, satu perkara yang besar yang perlu diingat-ingat, yang dijadikan hari raya. Ini perintah Tuhan melalui Musa ya, jadikan hari raya. Lalu saudara sekalian, di hari Paskah itu pas kebetulan Tuhan Yesus apa? Dalam perjanjian baru apa? Bangkit setelah Sabat itu, gitu kan? Setelah Sabat itu rayakanlah Paskah. Nanti ada kayaknya sepertinya. Lalu setelah itu apa yang terjadi saudara? 50 hari kemudian, 40 hari kemudian Yesus naik. 50 hari kemudian dari mulai kebangkitan itu Yesus apa? Yesus turunnya apa? Roh Kudus. Jadi orang Yahudi itu hari apa sebenarnya? Ada nggak? 50 hari setelah Paskah. Pentakosta, ya. Pentakosta kan bahasa itu Yunani. Itu Pentakosta. Makanya saudara sekalian, ini mati lagi kalau enggak, ini yang bisa itu Pak Wisnu pasti. Next. Ya. Di sini katakan apa saudara? Ayat dalam Kisah Rasul ini loh. Ketika tiba hari Pentakosta, berarti Pentakosta dulu atau turunnya Roh Kudus dulu? Pentakosta dulu. Berarti Pentakosta itu sudah ada saudara. Bukan pantel ya. Pente kalau dalam bahasa Yunaninya. Pentakosta itu sudah ada, menjadi apa? Tradisi Yahudi gitu ya. 50 hari setelah Paskah. Apa? Itu adalah hari raya, salah satu hari raya yang juga penting karena itu hari raya turunnya apa? Kalau kita turunnya Roh Kudus, orang Kristen, tapi kalau orang Yahudi turunnya Taurat, 10 hukum Tuhan itu loh. Musa setelah keluar dari Mesir itu diperingati sebagai itu hari raya besar juga. Kalau saudara kita yang Muslim apa namanya? Nuzulul Quran ya. Nuzulul Quran. Kalau nggak salah loh ya. Saya lupa loh ya, saya nggak tahu loh ya, takut salah. Nah, Tuhan memakai hari itu saudara. Jadi momen-momen yang bagi orang Yahudi itu penting ternyata dipakai oleh Tuhan dalam perjanjian. Ada banyak kan
termasuk baptisan nih ya. Baptisan meskipun tidak tertulis di dalam Alkitab dan hanya berupa tradisi-tradisi, baptisan itu apa? Jadi dulu orang Yahudi itu kalau ada orang yang berdiaspora, yang merantau, pulang-pulang itu apa? Dibaptiskan, ditenggelamkan. Sebagai apa? Kira-kira maksudnya secara arti makna rohaninya, supaya disucikan dari segala dosa. Kalau wong Jawa ini apa? Diruat ya? Ruat nggak? Bener ya? Diruat ben gak demite ben gak ketut gitu. Lalu saudara, selain itu baptisan dalam tradisi Yahudi itu sebagai tanda apa? Kalau ada orang-orang yang jadi istrinya orang Yahudi yang berdiaspora itu, atau jadi suaminya, katakanlah kayaknya suaminya jarang deh ya, itu apa? Dibaptiskan. Sebagai tanda apa? Selain penyucian, dia juga sebagai tanda bergabung. Nah, itu tradisi ya, tidak ada di Alkitab, tetapi di namanya extra Bible. Jadi ada pendukung-pendukung kitab yang tidak dalam kanon. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, lalu dilanjutkan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Berubah nggak baptisannya sebagai apa artinya? Sebagai baptisan tanda pertobatan, ya, tanda pertobatan. Ya, kalau Yohanes Pembaptis tiba-tiba ada tradisi membaptiskan gitu, ya, apa kan itu kan orang aneh. Nah, Yohanes Pembaptis sendiri adalah orang Yahudi. Saya nggak tahu apakah dari golongan Eseni atau apalah ya, coba kan Yahudi itu memang banyak golongan juga kayak kita juga, golongan orang sana, orang sini, orang konservatif, orang itu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu dan Saudara, baptisan yang diperintahkan Yesus beda lagi nggak? Apa? Termasuk dalam satu amanat agung loh itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi baptisannya berbeda artinya ya. Apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi tradisi itu selalu ya begitu ya, itulah kekristenan ya. Kita harus jujur mengakui ini fakta sejarah. Ya, kita nggak bisa bohongin ya, nggak bisa ingkari gitu ya. Fakta sejarah bahwa baptisan dari sononya seperti ini lalu berkembang menjadi baptisan Yohanes, lalu berkembang menjadi baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Artinya ya ini kalau dulu kalau orang Yahudi maksudnya bergabung untuk menjadi orang Yahudi, kita bergabung untuk menjadi orang percaya gitu kan. Orang percaya dalam arti apa? Bergabung dalam persekutuan gereja yang am dan universal. Ya, jadi ketika kita dibaptis, kita itu tergabung dalam itu, masuk dalam komunitas itu. Komunitas anak-anak Allah, gereja Tuhan dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dan memiliki persekutuan yang sempurna sama seperti persekutuan siapa? Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada persekutuan yang sesempurna mereka. Sesempurna Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita anak, Bapa, saudara bertiga misalnya, Bapa, istri, anak. Sempurna nggak persekutuannya? Padahal satu darah. Enggak ya Pak ya? Sok sering cekcok ya? Masih sering itu ya Pak ya, beda pendapat kan ya? Padahal suami, istri dan anak enggak mulus-mulus amat. Tetapi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sempurna, Bapak Ibu dan Saudara ya. Persekutuannya sempurna. Dia waktu mau menciptakan dunia, waktu mau menciptakan manusia, baiklah kita ya, ada rapat ilahi katakanlah seperti itu. Nah, itu ya. Baik, saudara, kita kembali ke Pantekosta. Termasuk salah satunya adalah Pentakosta ini
adalah sebuah hari raya Yahudi. Secara fakta sejarah ya, hari raya Yahudi 50 hari setelah hari raya Paskah. Ada hari yang penting yang ingin supaya Musa dan orang Israel peringati, hari raya turunnya Taurat Tuhan. Dan itu adalah hari raya pesta. Nah, next, oke, puji Tuhan. Sudah, Mbak. Saya aja, Mbak. Jangan rebutan kita ya. Mari kita lihat di sini ya. Saya juga lihat ini. Kita baca bersama-sama dalam imamat. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Gak bisa lagi, Mbak. Ini memang ya. Next, Mbak. Nah, ini saya belum nanti terjemahkan. Jadi 50 hari atau 7 minggu setelah, ini menurut orang Yahudi ya. Jadi ini merupakan satu perayaan. Hari itu hari perayaan. Nah, yang next, Mbak. Nah, oke. Itu tentang Pentakosta secara sejarah. Jadi kita tidak melulu mengatakan, oh ini hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Kita harus tahu sejarahnya juga bahwa ternyata tidak rohani yang kita pikirkan, sesakral yang kita pikirkan. Kalau masalah turunnya Roh Kudus kepada kita, kepada saya dan saudara, enggak usah nunggu hari Pentakosta. Ya, enggak usah nunggu hari Pentakosta. Kapan aja bisa. Nunggu saudara mengalami baptisan Roh Kudus, enggak harus momen Pentakosta ini. Tapi yang penting dalam hati kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada gitu loh. Jangan sampai kita ini mentang-mentang tidak logis saja gitu ya. Logis saja bahwa Roh Kudus itu memang ada dan kuasanya ada dan dia bisa bekerja. Dan pada waktu itu memakai hari Pentakosta dia bekerja karena itu momen yang penting gitu ya bagi orang Israel, bagi masyarakat umum yang ramai, sehingga Roh Kudus datang hari itu. Lalu saudara sekalian, bagaimana persiapan penantian Roh Kudus? Mari kita baca bersama-sama lagi ya, ayat 1 lagi. Sekarang kita garis bawah ini. Yang pertama adalah ketika tiba hari Pentakosta, dikatakan di sini apa? Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi saudara, ini saya tulis ya, adalah doa yang tulus. Ngapain mereka berkumpul? Kalau saudara lihat ayat sebelumnya, mereka berkumpul selama menanti-nantikan Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat sesudah turunnya Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Mereka dalam jemaat yang mula-mula, mereka juga berkumpul. Selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa dan makan bersama dengan tulus hati. Saudara, luar biasa ya. Luar biasa ini. Jadi saudara sekalian, dalam menantikan Roh Kudus, sesuatu yang tidak bisa kita dan saya dan saudara lewatkan adalah berkumpul dalam doa. Biasanya saya kalau di pelayanan ya, tempat yang bukan di sini saya beberapa kali aja. Biasanya ada doa 10 hari. Ada puasa di hari Sabtu ya terakhir, lalu diakhiri dengan doa terakhir ya nanti malam biasanya ya, nanti malam gitu. Dan memang ada puasa yang luar biasa sebenarnya. Ketika kita itu betul-betul tiap-tiap hari itu berkumpul dalam doa, diakhiri puasa, nggak mungkin nggak berpuasa.
nggak ada kuasanya itu nggak mungkin. Pasti di situ Roh Kudus bekerja. Kalau saudara dan Bapak Ibu dan saudara lihat di dalam khotbah atau nats ketika Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, di situ dikatakan apa aja saudara? Ucapan berbahagia Yesus. Berbahagialah orang yang pertama apa? Matius 5. Miskin. Kira-kira miskin apanya Bapak Ibu dan saudara? Miskin rohani atau miskin beneran? Miskin beneran ya saudara ya. Miskin beneran ya miskin rohani. Lalu berbahagialah apa? Orang yang berduka cita. Ya memang berduka cita beneran. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang difitnah karena nama Tuhan. Kalau saudara lihat, di sini dikatakan dalam khotbah di bukit itu, kenapa Yesus tidak mengatakan berbahagialah engkau hei orang-orang raja-raja? Kenapa? Kira-kira. Berbahagialah engkau bangsawan-bangsawan. Berbahagialah engkau orang yang tinggi derajatnya. Tetapi dikatakan di dalam nats yang lain rendah. Berbahagialah engkau yang hebat. Tidak mengatakan demikian saudara. Tetapi yang sebaliknya, yang berlawanan dari keadaan itu. Berbahagialah orang yang haus. Kenapa saudara? Karena mereka, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dengan hati yang haus, yang siap, hatinya itu baik, yang sangat merindukan keadilan gitu loh. Paham? Dan dia tidak bisa membela diri, dia tidak bisa mencari keadilan dari siapapun, dia tidak bisa punya power, dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa punya link ke sana untuk membela dirinya. Selama ini mereka terbiasa dengan keadaan seperti itu, dan sebenarnya dalam hati yang paling dalam ya, runtak hati yang paling dalam itu mereka sangat menangis. Hari itu saudara sekalian, Yesus datang dan memberikan apa? Ucapan bahagia itu kepada mereka. Hei orang yang selama ini menangis, hei orang yang selama ini selalu hidup dalam duka cita, hei orang yang selama ini hidup dalam kesengsaraan, hei orang yang selama ini selalu lemah lembut dan mengalah, hei orang yang selama ini selalu hidup dianiaya, difitnah oleh karena kebenaran, berbahagialah engkau dengan imbalan yang Tuhan janjikan. Kenapa saudara? Karena hatinya itu siap. Hatinya itu siap, dikatakan hatinya itu siap untuk apa? Menerima berkat dari Tuhan. Doa bersama dengan tulus hati, saudara sekalian, adalah dalam rangka itu mempersiapkan. Kalau kita doanya dengan penuh kesombongan, nggak mungkin ya. Doa itu adalah ungkapan kerendahan hati kita butuh Tuhan. Nah, kalau kita doa pribadi, saudara ya, doa secara pribadi berarti pribadi kita yang memang betul-betul butuh Tuhan. Kalau doanya bersama-sama berarti apa saudara? Memang kebersamaan kita ini memang butuh siapa? Tuhan. Pasti itu saudara, ada berkat Tuhan, ada sesuatu yang sedang apa? Tuhan kerjakan. Tuhan mau datang itu kalau dalam keadaan yang rendah. Kosongkan diriku Tuhan, engkau isi, lalu engkau isi. Singkirkan setiap kalau dalam doa kan kita punya logika sendiri kan. Tuhan saya mau nanti mau sekolah di tempat A, B dengan cara demikian, lalu kami menjalannya dengan baik. Nah kita sampaikan kayak laporan aja supaya Tuhan itu ACC tanda tangan begitu ya. Begitu nggak kira-kira? Kalau Tuhan nggak ACC gimana? Pripun?
Seringkali seperti itu kan ya. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan itu ya punya logika kita sendiri, punya perencanaan kita sendiri. Saya kemarin ketemu dengan seseorang, saudara, dan saya belajar banyak dari ketulusan hatinya. Bukan pendeta ya, tapi jemaat biasa, bukan jemaat dari gereja baptis. Ngobrol-ngobrol lalu berkata, saya itu kalau berdoa itu bukan berdoa untuk diriku sendiri, untuk diri saya sendiri, tapi berdoa untuk orang lain, untuk orang lain. Kalau untuk orang lain, apa? Kalau enggak kesampaian, maka dia nggak akan kecewa, gitu ya. Maksud kecewanya nggak terlalu ya. Dia mengurangi rasa kecewanya. Kalau untuk diriku sendiri, saya yakin Tuhan itu sudah menjatahkan apa namanya, rezeki, menjatahkan apa namanya, mati, menjatahkan makan, itu sesuai dengan jatahnya. Tapi karena seringkali orang punya nafsu, makanya dia berlebihan dengan cara-cara yang bersalah ya di hadapan Tuhan. Dia percaya itu ya. Berkat semuanya itu ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mendidik saya ya dengan orang seperti ini, dengan perkataan seperti ini. Dia berdoa untuk orang lain. Kalau berdoa untuk orang lain, kalau tidak kesampaian, dia juga nggak terlalu kecewa, dia nggak terlalu marah. Nah, kalau kita punya rencana sendiri untuk diri kita sendiri, namanya kita tidak bisa atau tidak siap untuk menerima kuasa Tuhan bekerja. Kita yang perlu sampaikan, seandainya aku punya rancangan A, B, C, D, sama seperti firman Tuhan kan ya, sama seperti firman Tuhan kita sampaikan. Kalau Tuhan izinkan, itu adalah sikap kerendahan hati kita, siap menerima maksud Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ngasih di luar apa yang kita rencanakan, jauh lebih baik, karena hanya Tuhan yang tahu ending dari kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kalau itu bersama, kehidupan bersama dalam gereja kita, bagaimana kita menantikan Roh Kudus? Ya sikap yang sama, Saudara. Sikap yang sama, doa bersama dengan tulus hati, sepakat sehati, merendahkan diri. Segala pikiran-pikiran kita tanggalkan dulu lah ya. Kita minta kehendak Tuhan tuh mau apa, coba deh. Gereja seperti itu gitu loh. Benar-benar bergantung pada kehendak Tuhan. Belajar secara intuisi ya, bukan hanya secara logika. Karena Tuhan bisa bekerja melalui intuisi kita ya. Feeling saya dan saudara. Dan Tuhan nyatakan itu luar biasa loh. Ada banyak penglihatan dan nyatanya terjadi tuh. Penglihatan dari Roh Kudus, ada banyak tanda-tanda dan mukjizat, ada banyak orang sakit disembuhkan yang menurut logika medis tidak bisa dan pasrah dan harus mati selama 3 bulan. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan bisa tuh. Dan Allah bisa bekerja, coba deh saudara. Dan Allah bisa loh bekerja melalui intuisi yang ada dalam diri saudara dan hati saudara. Tuhan tidak salah menciptakan hati kita. Tuhan tidak salah menciptakan otak kanan kita. Tuhan tidak salah menciptakan seni kita. Tuhan tidak salah itu. Karena memang Tuhan ingin pakai dalam seni kehidupan kita, dalam berjalan dalam iman. Untuk belajar apa? Percaya. Rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan, saudara. Ketika kita mau berdoa secara bersama-sama, rendahkanlah. Sepakat bersama-sama. Kami umat-Mu, rendahkan diri, gitu ya. Di hadapan Tuhan. Oke. Selanjutnya, saudara, dalam menanti Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja, yaitu ya harus berdoa bersama, merendahkan diri. Sekarang efek kepenuhan Roh Kudus. 10 menit lagi. Kita baca bersama-sama ayat yang keempat, saudara. 1, 2, 3.
Selanjutnya amin. Ya. Jadi efek kepenuhan Roh Kudus adalah apa, saudara? Pada waktu itu loh ya. Pada waktu itu apa efeknya? Berglosalia ya, atau sebenarnya di sini ditulis diterjemahnya itu berbahasa dengan bahasa lain ya, berbahasa dengan semua bahasa ya, luar biasa ya. Jadi karya Roh Kudus itu kalau dulu karya Tuhan pada waktu masih ingat ya saudara, karya Tuhan waktu mau bikin manusia awal-awal itu bikin yang setinggi langit apa sih? Menara Babel ya, menara yang setinggi langit itu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia memporak-porandakan bahasa. Ya. Tapi pada waktu Pentakosta ini yang terjadi adalah apa? Sebaliknya. Bahasa yang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda nih. Orang-orang yang berbeda-beda. Saudara, ada yang dari Jawa, ada yang dari Perancis, ada yang dari Inggris, ada yang dari mana lah, Amerika, ada dari Australia, ada dari Papua, ada dari mana-mana. Itu ya, misalkan ya, saya ngomong, gitu ya. Dan saudara semuanya ngerti. Tapi kalau ini nggak ngerti kan, berarti bukan bahasa dari Tuhan ini. Tapi itulah yang terjadi, saudara. Dia mengatakan satu bahasa, ya, satu bahasa, tetapi bisa dimengerti oleh semua orang. Dan mereka merasa aneh. Mereka bisa menyaksikan bahwa apa yang mereka lakukan adalah memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Itu aja cirinya. Jadi ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, endingnya adalah apa? Pasti memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dari Allah. Memberitakan, bukan apa, saudara? Apa? Ngerasani. Kalau ngerasani itu berarti kerasukan roh apa, saudara-saudara? Apalagi ngerasaninya buruk, jelek. Berarti roh apa yang bekerja, saudara-saudara ya? Kalau kerasukan Roh Tuhan itu berarti memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita yang diberitakan pada waktu itu. Mungkin ya saya perkirakan itu karena ini dalam golongan orang Yahudi yang diaspora, katakanlah yang berdatangan ke Yerusalem pada waktu itu, pasti tentang dulu Mesir, kita adalah orang yang diselamatkan Tuhan dari bangsa Mesir. Dulu Allah bekerja luar biasa membelah lautan dengan tongkat Musa. Perbuatan-perbuatan besar Allah lalu sampai kepada siapa? Yesus Kristus. Itu yang luar biasa, Mesias yang dijanjikan. Efek dari kepenuhan Roh Kudus adalah, saudara, memberitakan Injil. Dan kita akan mempunyai apa, saudara? Kuasa yang kreatif untuk memberitakan perbuatan besar Allah. Ciri khas Roh Kudus itu kreatif. Kreatif, namanya kreatif berarti apa, saudara? Berbeda dari yang kemarin, tidak ada yang sama. Caranya itu nggak ada yang sama. Kekreatifan dari Roh Kudus itu. Zaman bisa berubah, tetapi kreativitas dari kuasa Roh Kudus itu akan terus bekerja. Sekarang ini di revolusi industri atau di revolusi digital, di zaman digital, pekerjaan iblis itu bisa di sana, saudara ya. Bisa lewat sana dengan luar biasa. Tetapi karya Roh Kudus juga lebih besar, luar biasa. Kreatif juga. Anak-anak Tuhan juga harus kreatif. Bikin postingan shot itu yang sekarang ya. Tapi yang baunya rohani, ya, baunya mengajak kepada Kristus.
dia mengerti psikologi masa orang zaman sekarang itu nggak seneng yang lama-lama gitu. Video-video singkat tapi yang scroll gitu. Dan orang Kristen juga bikin itu karya Roh Kudus sih, saya yakin memberitakan Injil, kuasa memberitakan dengan cara yang kreatif. Bisa Allah bekerja. Oke. Saya kemarin cerita tentang Sarah Wijayanto, saya jelaskan di sini ya. Tahu saudara ya, ini ada kurang jelas karena kemarin waktu di Pak Joko itu Mas Joko, Pak Joko A ya, bukan Pak Joko Darmanto dan Pak Joko Priyono, Pak Joko C. Nah, ada namanya Sarah Wijayanto, itu postingan di mana? YouTube bersama dengan Daniel Matanantang. Nanti silakan dibaca deh. Dia mengklasifikasikan atau membagi-bagi roh itu ada 4 yang pernah ia jumpai. Karena selama ini apa saudara? Selama ini dia itu suka apa? Musir setan. Selama ini tuh dia suka nolong roh-roh yang gentayangan. Ini versinya dia loh ya, bukan versi Alkitab ya. Berarti kata pasti beda. Jadi menurut dia yang pertama adalah ada lost spirit. Lost spirit menurut dia itu adalah jiwa-jiwa atau roh-roh yang tidak sampai kepada Tuhan karena berbagai macam persoalan. Bisa karena ada sesuatu yang belum selesai, gitu ya. Bisa karena dendam, bisa karena punya ikatan dengan iblis. Jadi jiwanya menjadi milik iblis untuk sementara waktu, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan ia membantu banyak sekali seperti itu menurut kesaksiannya dia sebelum percaya Yesus. Sekitar 1 tahun yang lalu seperti itu. Lalu yang kedua adalah bad spirit. Bad spirit itu jiwa-jiwa yang sekarang ini ada, yaitu yang punya spirit ya bad ya, semangat putus asa, sedih, dendam. Dan menurut dia ini adalah energi yang bisa dipakai oleh iblis. Jadi iblis itu datang mendekati dia dan apa? Dan memakai energi ini, ya, energi dari seorang yang punya bad spirit untuk melakukan hal-hal yang lebih, ya, hal-hal yang lebih jahat misalkan. Kita punya dendam, merenung, berdiam diri, lalu apa saudara? Kita berdiam diri. Di situ iblis datang menggunakan energi kita. Ini menurut Sarah ya. Lalu kita bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar. Bisa membunuh, bisa melakukan hal jahat. Dan luar biasanya apa saudara ya? Itu bisa dipakai loh untuk apa? Pertempuran ya. Jadi buah roh kejahatan itu kan ada perselisihan juga ya. Jadi bisa bikin perselisihan. Ada kan satu masa di saat tertentu kita ini bisa saling tinggi hati, saling ego, saling benturan. Ada loh satu masa seperti itu enggak? Dan di saat-saat seperti itu bisa dipakai oleh iblis untuk apa? Untuk kita memang melakukan sesuatu keputusan-keputusan, misalkan pisah kan gitu ya, keluarga misalkan udah kita nggak usah kerja sama, udah aku nggak mau kenal engkau. Itu kan keputusan-keputusan yang dari keputusan hal yang itu pekerjaan iblis, bad spirit ya. Lalu yang ketiga adalah good spirit. Good spirit adalah jiwa-jiwa atau roh-roh yang baik ya, yang motivasinya baik, punya semangat tinggi tanpa pantang menyerah, semangat terus dalam Tuhan. Itu menurut Sarah Wijayanto. Kalah pun nggak apa-apa, bangkit. Silakan, nanti ada waktu, ada kesempatan lagi, Tuhan pasti buka jalan. Itu good spirit. Yang terakhir, saudara, sebelum dia percaya, dia berkata, kalau Holy Spirit ada nggak? Daniel Matananta bertanya. Dia diam sejenak, saya belum pernah cerita ini. Dia mengatakan ada.
ada, Holy Spirit ada. Menurut dia, lalu dia bercerita, pada waktu itu saya sedang mengalami situasi hidup yang hancur secara fisik maupun secara psikis. Habis dipukulin sama ex mantannya, gitu ya. Dan dia terikat dengan itu. Dan dia seperti hidup tidak ada harapan. Tetapi pada waktu itu saudara, dia termenung dalam satu ruangan. Tiba-tiba satu cahaya putih yang berbeda dengan cahaya-cahaya yang ia jumpai sebelumnya datang kepadanya. Dan dia tangannya, mengulurkan tangan. Lalu disentuhnya tangannya, dan ketika ia disentuh tangannya, yang dia rasakan itu bukan salaman, tetapi yang ia rasakan adalah sebuah pelukan. Dan pelukan yang dari itu, yang cahaya yang putih ini, saudara sekalian, itu betul-betul menenteramkan hatinya. Itu luar biasa. Dia memperoleh damai sejahtera, dan dia mengatakan seakan-akan kalau dibahasakan, ya kamu akan baik-baik saja. Ada rasa nyaman, ada rasa damai sejahtera, ada rasa sukacita yang gak bisa digambarkan oleh apapun juga. Luar biasa ya, kedamaian yang Tuhan berikan itu sampai nggak bisa gambarkan. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Itulah kuasa Holy Spirit, itulah kuasa Roh Kudus. Damai sejahtera, dia memberikan damai sejahtera melampaui apa saudara? Akal. Dia datang kepada saya dan saudara, dan kuasa Roh Kudus itu memang berdampak pasti, saudara. Kalau saya dan saudara berdoa sungguh-sungguh, menyerah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Roh Kudus itu pasti berdampak bagi diri saya sendiri, dan juga berdampak bagi sesama. Kita akan jadi orang yang pembawa damai. Pembawa damai itu disebut sebagai anak-anak apa? Allah. Kalau pembawa konflik disebut sebagai anak-anak siapa? Bukan ya, saya ngomong ya pasien dulu ya. Ya itu dipakai setan ya, dipakai setan untuk memecah belah. Hati-hati saudara, strategi iblis sama dengan strategi Belanda. Menaikkan ego kita supaya kita ini merasa harus paling dihargai, dihormati, ditinggikan, paling wah dan sebagainya, sehingga kita tidak ada negosiasi dengan pendapat orang lain. Dan kita semua manusia, saya sama istri juga sama. Kalau diingatkan itu juga marah saya. Marah itu. Apa itu? Kalau kemarin aja naik mobil pulang-pulang, awas gitu ya, ratap gitu ya, dari ujung kanan sampai kiri, dari bawah sampai atas itu, gitu ya. Langsung kaget, ternyata dari sebelah kanan itu ada apa? Motor yang gini. Ya sempat marah, jangan diingatkan, nggak usah diingatkan. Saya itu kaget gara-gara ngomong awas itu, meskipun pelan itu rasanya itu menyentuh seluruh bagian psikis, ya. Pelan tapi menyentuh bagian hidup jiwa ini, rasanya kagetnya itu luar biasa. Kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau panjang perjalanan juga saya batin, kalau saya nggak diingatkan kan bahaya ya, itu bisa berbahaya bagi saya dan berbahaya bagi keluarga. Sama ya Bapak Ibu dan Saudara, iblis itu bisa pakai itu loh, menaikkan ego kita masing-masing. Aku ini wong kepala keluarga, aku ini wong pinter, sampai kita nggak bisa terima masukan dari siapa. Hati Saudara, iblis begitu licik luar biasa. Dia pakai firman Allah untuk menjatuhkan siapa? Yesus loh, dilawan kalau firman Allah, diputar balikan. Adam juga sama, strateginya sama. Hati-hati saudara sekalian. Mari kita lawan dengan apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dari dulu, sekarang dan sampai selamat. Dia menyertai, Yesus berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, yaitu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara maupun di dalam kehidupan
sama. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Roh Kudus berkarya atas hidup kita sekalian. Mari saudara, kita berdiri bersama, kita berdoa. Kita akan memuji nama Tuhan dulu sebelum kita berdoa dengan pujian. Roh Kudus hadir di sini. Mari kita datang dan merendahkan diri di hadapan Allah. Taruhlah segala ego-ego kita ketika saya dan saudara berhadapan dengan Allah. Perasaan di mana kita orang yang paling hebat dibanding yang lain, mari kita taruh di hadapan Allah. Taruhlah segala beban-beban dan pergumulan kita di hadapan Allah dengan sangat percaya. Seperti saudara percaya pada bangku yang saudara duduki barusan. Seperti saudara percaya pada lantai yang saudara injak hari ini. Saudara menyandarkan keseluruhan tubuh saudara pada lantai. Demikianlah kiranya hari ini kita menyandarkan segala beban-beban persoalan kita tanpa ragu. Itulah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karyanya melalui Roh Kudus yang bekerja atas diri orang-orang percaya yang telah turun 2000 tahun yang lalu untuk kita sekalian. Dia ada dan dia ingin selalu berusaha memulihkan, memberkati, menguatkan, memberi kuasa buat orang-orang percaya sampai kepada akhir zaman. Apapun persoalan dan masalah kita, mari saudara kita sandarkan taruh di hadapan Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara
Inilah kami, jiwa-jiwa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan siap untuk menerima kuasa anugerah dan berkah yang akan diberikan oleh Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap pergumulan anak-anak-Mu, kami semua yang ada tempat ini. Kami yang terlihat manis, kami yang terlihat bahagia, kami yang terlihat sukacita, kami yang terlihat kuat, kami semuanya rapuh di hadapan-Mu Bapa. Dan mau mengakui di hadapan-Mu. Hari ini tunduk setunduk-tunduknya, menyerahkan setiap beban-beban persoalan dan tanggung jawab kami kepada Allah Yahweh, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkatilah kami semua dalam kerjaan kami, diberkatilah kami dalam rumah tangga kami, diberkatilah kami semua dalam kehidupan bermasyarakat kami, diberkatilah kami semua dalam segala berkat. Kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang cuma dikasih Tuhan sekarang terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.